Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pengurus Jisarul Ulum ya yang telah memberi saya kesempatan dan membersamai para thalabul ilmi di Jisarul Ulum ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah antusias untuk ikut kajian hari ini ya, walaupun teman-teman udah tahu tema hari ini itu apa. Mungkin teman-teman udah sering ya dengar kajian ini ya, udah sering mengulang-ulang tentang kajian hari ini. Tapi hari ini teman-teman masih mau untuk ikut mendengar lagi, mengulang lagi tentang kajian hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat hari ini ya. Oke, sebelumnya kita turut berduka cita ya atas musibah yang terjadi, kecelakaan rel kereta ya. Semoga mereka semua surganya Allah ya. Itu bentuk ujian yang Allah berikan ya. Seberat apa ujian mereka, ibu-ibu yang menyusui ya, banyak lain-lainnya. Tapi Allah beri ke mereka, mereka mampu gitu ya. Kenapa mereka mampu? Mereka kuat. Jadi mereka luas, sabar mereka luas, dan mereka mampu. Dan Allah tahu itu kalau mereka mampu gitu ya. Semoga Allah balas surga untuk mereka dan semoga Allah jaga kita semua ya. Amin. Allahumma amin. Oh iya, boleh di-share PPT-nya ya. Coba kita lihat PPT-nya dulu. Baik, jadi tema kita hari ini Allah menguji sesuai kemampuan hambanya. Itu bukan hanya tema, tetapi memang janji Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286. Ya. Oke, next kakak. Nah, sebelum kita bahas nih ya, kita paham dulu nih ujian itu apa, kemampuan itu apa. Sebenarnya sederhana, mungkin teman-teman pun udah paham ya maksudnya, tapi kita harus paham lagi gimana maksudnya ujian itu apa, kemampuan itu apa gitu ya. Nah, ujian itu Allah menguji, tapi bukan hanya Allah ya, di mana-mana. Kita kuliah, kita sekolah, kita ngaji, semua itu ada ujian untuk kita untuk dites bahwa apa yang kita pelajari selama ini kita sudah paham gitu ya. Di sekolah juga gitu, di kuliah juga gitu, tapi bertingkat-tingkat. Kalau SD bagaimana ujiannya, SMP bagaimana ujiannya, kemudian SMA, kuliah, dan ngaji bagaimana. Itu semua sesuai kemampuan mereka gitu kan. Kalau kecil, kita kecil ujiannya apa? Nah, waktu kecil nggak boleh jajan permen, ya kan? Sama orang tua itu ujian anak kecil, gitu. Ketika beranjak besar dikit, nggak boleh lagi main siang, harus tidur, gitu kan? Itu ujian bagi mereka. Nah, ketika kita dewasa, ujiannya apa? Kehilangan, lelah, bekerja, gitu ya. Itu tahap-tahapnya. Itu semua sesuai kemampuan. Ujian itu untuk naik level, gitu ya. Kita harus paham makna ujian itu. Kemudian kemampuan itu apa? Nah, kemampuan itu apa? Kekuatan fisik atau mental kita gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita tahu bahwa kita mampu, bahwa ujian yang Allah kasih itu sesuai kemampuan kita? Gimana cara kita tahu? Nah, makanya kita harus memperbanyak literasi, memperbanyak bersosial media, bahwa kita nggak sendiri loh di dunia ini, banyak beribu-ribu bermiliaran orang lainnya. Nah, dengan literasi, dengan bersosialisasi itu, kita tahu bahwa di sana banyak yang Allah uji yang mungkin lebih parah dari kita. Yang mungkin ujian kita ini tidak seberapa dari mereka. Ada yang baru terjadi kecelakaan. Mungkin kalau kita di sana kita nggak mampu, tapi mereka mampu. Allah tahu itu mereka mampu. Hati mereka luas, sabar mereka luas, gitu ya. Kalau kita di sana mungkin kita nggak mampu gitu. Nah, itu Allah tahu. Allah mampu mereka mampu di sana, gitu ya. Jadi itu kemampuan. Kita harus memperbanyak literasi dan bersosialisasi gitu. Bahwa kita harus tahu kita tidak sendiri, bukan hanya kita gitu yang diuji, tetapi yang lainnya semua kena ujian dan itu sesuai kesanggupan kita dan mereka gitu ya. Jadi kita harus paham. Jadi ketika kita sudah paham ujian dan kemampuan itu apa, sebenarnya itu sudah sangat cukup untuk kita ya. Jadi ini harus sangat dipahami gitu ya. Oke, next.
Nah, semua hamba Allah mendapatkan ujian, bukan cuma kita. Ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah itu ayat 155 ya, Allah katakan Allah sedikit menguji dengan kelaparan, kesusahan, kekurangan harta, buah-buahan gitu ya. Itu semua orang mendapatkan ujian itu ya. Dan sebenarnya ujian itu Allah uji tidak lain ya, sesuai dari apa yang kita minta gitu ya. Kita meminta sesuatu dan Allah mengabulkannya itu dengan cara menguji dulu apakah kita layak untuk menerima permintaan kita ya. Apakah kita layak gitu ya. Dan Allah hikmahnya dari ujian itu ternyata untuk mengabulkan permintaan kita ya. Coba kita sadarkan doa mana yang udah kita langitkan sehingga Allah kasih dengan ujian tersebut gitu. Jadi semua orang itu punya permintaan, semua orang itu punya doa, sehingga ujian itu datang untuk mengabulkan, untuk menguji bahwa kita layak untuk menerima doa yang kita minta tadi, gitu ya. Nah, jadi harapan itu ternyata hukum dasarnya dalam kehidupan kita bisa diraih dengan melewati ujian itu tadi, gitu ya. Itu poinnya, ya. Harapan itu kita mendapatkannya dengan melewati ujian gitu. Jadi cobalah direnungkan doa mana yang udah kita langitkan, kita minta apa gitu ya, sehingga Allah kabulkan lewat ujian itu, menguji dulu apakah kita sudah layak. Sesuai dengan kayak kalau kita di sekolah dikasih dulu materinya, dikasih paham dulu gini materinya, nanti ketika ujian ternyata materi itu sendiri yang diujikan gitu kan. Cuman kesalahannya itu adalah kesadaran kita sadar nggak dengan materi itu, kita belajar nggak dengan materi itu gitu ya, kita pelajari nggak materi yang dikasih selama ini sehingga ketika ujian kita bisa untuk menjawabnya. Gitu juga di dunia, kita sadar nggak dengan sekeliling kita bersosialisasi nggak dengan masyarakat di sini, kita tahu nggak mereka ngalamin apa aja, sehingga ketika kita mendapatkan yang sama kita tahu bagaimana kita harus bereaksi gitu ya, bagaimana kita harus tenang gitu dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Ternyata setiap ujian itu Allah sudah tampakkan gitu kan. Jadi kita sudah tahu bagaimana solusinya. Cuman kita saja sadar atau enggak dengan masalah-masalah yang sudah terjadi di sekeliling kita gitu ya. Jadi enggak semua hamba Allah itu mendapatkan ujian, bukan cuman kita gitu. Oke, next. Nah, la yukallifullahu illa wus'aha, itu janji Allah ya, bukan hanya kalimat, bukan hanya sebuah kalimat penenang, bukan hanya untuk dosis gitu ya. Itu janji Allah, betul-betul janji Allah dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menguji seorang hamba melainkan sesuai kemampuannya. Itu Allah maha adilnya Allah ukur porsi untuk kita sesuai sebagaimana luasnya hati kita, sebagaimana kita mampu bersabar, begitu ujian yang Allah berikan untuk kita ya. Ujian kita itu memang berbeda-beda. Ada orang yang ujiannya berat, ada orang yang ujiannya ringan, tapi menurut dia itu udah berat gitu ya. Menurut dia itu udah susah kali, bahkan dia mengeluh-ngeluh gitu ya. Kayak kenapa harus aku gitu ya. Padahal orang lain di luar sana ada yang kehilangan orang tuanya, rumahnya, saudaranya, anaknya gitu ya. Ternyata ada di luar sana yang lebih banyak lagi. Ya, itu ternyata sesuai kesabaran hati kita. Mungkin kita nggak sadar ya, akan itu nggak sadar. Tapi ya, apa yang kita terima hari ini, ya segitulah luasnya hati kita. Segitulah besarnya sabar kita ya. Jadi bentuk ujian yang kita terima hari ini, ya berarti dilihatlah ya segitu sabar kita, segitu hati kita gitu ya. Oke, jadi cara kita menenangkan diri gimana? Bilang ke diri sendiri bahwa saya mampu ya Allah, saya mampu untuk melewatkannya. Karena ya bukan saya aja ya Allah yang mendapatkan ini, semua orang. Engkau adil. Tapi porsinya yang berbeda-beda itu juga termasuk adilnya Engkau ya Allah. Hati aku ternyata cuma segini, sabarnya aku ternyata cuma segini. Jadi Engkau beri aku ini, orang lain ada yang lebih, berarti sabar dan ikhlasnya lebih luas.
Belum Jadi biasanya. katakan kepada diri bahwa engkau mampu, engkau mampu. Itu tanda Allah cinta kan? Allah menguji, ingin kita naik level, naik kelas. Allah ingin mengabulkan doa-doa kita dengan menguji itu tadi ya. Jadi cara menenangkan diri adalah meyakinkan diri bahwa kita mampu gitu, kita bisa melewatinya. Jangan dibawa ngeluh gitu ya. Gimana kata Mbak Sylvia? Bagaimana mau sukses kalau banyak tapi kan gitu. Gitu juga kita. Bagaimana mau tenang kalau kita banyak ngeluhnya gitu kan? Gimana mau tenang enggak? Kita aja ya Allah kok aku gitu. Ya Allah kenapa harus aku ya? Kenapa harus begini? Kenapa harus gitu gitu kan? Ya Allah mau gini tapi nanti Bisa ya kita kan gitu. Banyak ngeluhnya tapi coba yakin sendiri bahwa kalau aku bisa kan engkau ujian yang segini yang kau kasih ujian itu aja engkau bisa kasih apalagi bantuannya gitu Allah mampu gitu jadi kita tenangkan diri katakan ke diri bahwa ada Allah yang mengelola itu semua gitu ya oke next nah ini uh, sering sekali muncul. Kalau ternyata Allah kasih ujian ke kita itu sesuai kemampuan, tapi kok ada ya orang yang bunuh diri? Kenapa mereka bunuh diri kan gitu ya? Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya dulu pun bertanya gitu, kok bisa ya? Kok memang Allah tuh kasih ujian tuh sesuai kemampuan kita? Tapi mereka yang bunuh diri kenapa? Mereka Allah kasih ujian yang nggak mampu. Allah bilangnya gini, masa sih Allah nggak sesuai apa yang Allah bilang gitu kan? Jadi gimana sebenarnya orang-orang yang bunuh diri? Oke, kita lihat sedikit demi sedikit gitu ya. Coba kita fokuskan dulu. Kan Allah menciptakan kita semua hamba-hambanya, apapun itu makhluknya, buminya, seluruh alam, 50.000 tahun sebelum kita itu ada. Allah sudah menulis takdir-takdir setiap hamba yang bahkan sudah itu yang bahkan bunuh diri itu dia sudah tulis Allah sudah tuliskan jadi kalau memang ujian itu sesuai kemampuan jadi takdir yang sudah Allah tulis itu untuk apa gitu maksudnya Allah udah tulis tapi yang untuk meyakinkan diri Allah uji kita sesuai kemampuan untuk apa gitu ya nah maksudnya gini kan Allah sudah tulis memang sudah detail sudah sesempurna mungkin sebenarnya itu sangat baik loh Allah sudah mempersiapkan kita 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan itu artinya Allah sudah sangat mempertimbangkan coba kita pernah nggak gitu kita kayak besok ujian malam ini baru ngulang besok ujian malam ini baru murojaahnya gitu kan ya tapi Allah enggak 50.000 tahun itu Allah sudah mempersiapkan dengan secara detail untuk menciptakan kita itu artinya sangat sempurna gitu ya Allah menciptakan segalanya sangat sempurna gitu. Memang Allah sudah menentukan kapan kita meninggal kapan kita bahagia kapan kita sedih kapan ya orang-orang yang bunuh diri kita surga atau neraka itu sudah Allah tulis dengan sedetail-detailnya tetapi coba kita lihat nih di tengah-tengah itu Allah beri kepada kita kelebihan disebut manusia itu akal pikiran ya makanya kita disebut manusia ciptaan Allah yang paling sempurna di antara yang lain karena akal pikiran itu tadi dengan itu kita mampu berpikir ya kita mampu berpikir mana yang baik mana yang buruk mana yang halal mana yang haram mana yang Allah ridhoi mana yang Allah murka ya dengan akal pikiran itu sendiri ya kita bisa memilih dan memilah mana yang baik mana yang enggak kita bisa mencari tahu hukum bunuh diri itu gimana Allah suka enggak ya Allah ridho enggak dengan bunuh diri itu jadi dengan Allah kasih kita akal pikiran kita bisa memikir kita bisa memilih dan memilah gitu ya kemudian di tengah-tengah itu lagi Allah kasih kita senjata itu apa doa ya memang takdir kita sudah Allah tentukan sebegitu rupa, tapi sebenarnya Allah itu sangat baik loh teman-teman. Kok teman-teman uh, apa berpikirnya gini, Allah sudah menciptakan kita sedemikian rupa dari A sampai Z, gitu ya. Kita nggak bisa berubah, tapi Allah kasih kita senjata doa. Kayak Allah bilang gini, ini aku ciptakan engkau sebegini, tapi aku kasih doa deh kalau nanti kamu mau request, bebas mau request.
Kalau ternyata nanti kamu nggak mau takdir kamu A, kamu bisa request B. Gitu. Ya Allah sebaik itu Allah, ya kan? Dengan doa itu kita bisa, kan kita nggak mau nih meninggal kita masuk neraka, nggak mau kan, nggak ada orang yang mau meninggal dengan bunuh diri, itu sebenarnya nggak ada orang yang mau kayak gitu, ya kan? Tapi doa itu yang menolong kita dengan akal pikiran kita memikir, kita mencari tahu bahwa bunuh diri itu nggak baik, bahwa orang-orang yang masuk neraka itu karena apa, kita berpikir, kita mencari tahu, kita belajar gitu dengan akal pikiran ya Allah dari tadi. Ini dengan doa, kita berdoa, kita meminta kepada Allah, ya Allah aku mau mati dengan keadaan yang baik, walaupun mungkin takdir yang udah engkau tulis itu buruk, tapi aku nggak mau ya Allah, aku mau meninggalnya dengan keadaan yang baik. Aku sudah berusaha ya Allah, berusaha apa yang membuat aku bisa jauh dari neraka itu. Gitu ya, dengan doa itu tadi kita meminta Allah jauhkan dari hal-hal yang buruk gitu. Dengan akal pikiran kita berpikir gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang bunuh diri? Semua itu tergantung mindset gitu ya. Teman-teman, ketika kita sudah berpikir buruk, kita depresi gitu ya. Ketika depresi itu kita nggak, pikiran kita tuh udah nggak mampu mencerna apapun lagi. Kalau dalam Islam kita mengatakan apa? Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu sebagaimana prasangka hambanya, gitu ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya sesuai mindset gitu, sesuai mindset, sesuai pikiran kita. Dalam Islam, Allah sesungguhnya Allah bersama prasangka hambanya. Jadi bagaimana prasangka kita terhadap Allah? Baikkah, burukkah? Itu yang terjadi. Ya, ketika orang-orang yang bunuh diri itu, ya, mereka ketika di situ sudah depresi, pikirannya sudah buntu, mereka nggak bisa mencerna lagi karena yang di pikiran mereka hari itu semua udah nggak berpihak ke dia, semua seakan-akan semua derita sudah dialami di hari itu, memang hari-hari paling berat untuk dia. Makanya kenapa kita jauhkan pikiran-pikiran buruk itu ya. Bagaimana prasangka kita, begitulah yang akan terjadi. Jadi jauhkan pikiran-pikiran yang buruk itu. Ya, coba berpikir yang baik-baik. Katakan bahwa aku mampu ya Allah, aku mampu untuk melewati. Dan jikalau ya Allah aku nggak mampu, mungkin aku rasa aku nggak mampu ya Allah, tapi Engkau mampu. Tolong mampukan aku, tolong mampukan aku ya Allah. Itu doanya. Bagaimanapun ya Allah, mungkin ujian ini dibanding ujian orang lain tidak seberapa, tapi ya Allah sebenarnya aku nggak mampu melewatinya, tapi Allah mampu. Allah mampu, maka mohon pertolongan Allah untuk memampukan kita untuk bersabar, untuk ikhlas dengan apa yang Allah uji kita. Ya, jadi dengan apa hadis tadi, bagaimana Allah, bagaimana prasangka hambanya, itu yang sangat perlu ditanamkan, bahwa bagaimana kita berpikir ke Allah itu yang akan terjadi ke kita. Jika kita berpikir buruk, mungkin buruk itu akan terjadi, gitu ya. Maka pikirlah yang baik-baik, bahwa Allah memberi ini untuk mengabulkan doaku. Dipikirkan doa mana ya yang sudah aku langitkan, sehingga untuk mendapatkannya aku perlu diuji sebegininya, ya gitu. Doa yang mana yang harus aku perjuangkan sebegini rupanya gitu ya. Oh, kelas apa nih yang akan Allah kasih untuk aku ya? Ya, ujian ini berat kali gitu ya. Allah mau angkat derajat aku yang bagaimana, sehingga aku harus melewati ujian yang segini. Jadi di difikirkan yang baik-baik gitu ya. Jadi ada satu cerita nih ya, mau cerita sedikit ini tentang pribadi gitu ya. Mungkin biar teman-teman bisa mendengarkan kasusnya gitu. Jadi Ana tuh kadarullahnya kedua orang tua sudah nggak ada gitu ya, dan keluarga-keluarga sudah terpisah karena mereka ya sudah berkeluarga gitu, tinggal Ana sendiri aja yang belum gitu. Jadi nggak mungkin juga selamanya Ana tuh sama abang-abang Ana, sedangkan mereka sudah punya keluarga yang sendiri gitu ya. Jadi saya ya kuliah sendiri kayak gitu, tinggal sendiri gitu kan. Jadi suatu hari itu ada yang mungkin overthinking gitu kan, kayak capek juga, kita kalau hidup sendiri yang capek gitu kan, apa nggak ada orang tua. Jadi kepikir lah kan, kayak kenapa ya Allah, kayak kenapa ujian ini seberat itu loh, kayak kesepian kali, nggak ada orang tua, nggak ada abang-abang, kayak itu kesepian kali ya Allah. Itu menjelang selang beberapa hari, nggak jauh dari itu, jawabannya Allah langsung kirim ya. Tiba-tiba datang kawan itu 4 hari ya, ada 4 orang, 4 hari berturut-turut, hari ini besok besok besok, datang kawan 4 berturut-turut itu
cerita. Ada kawan yang dekat, itu memang udah dekat yang sahabat. Ada yang lain yang kawan-kawan biasa aja. Dan ada satu nih yang memang baru kenal kemarin, hari ini jumpa lagi, dia udah berani cerita. Dan keempat-empat ini, mereka ceritanya tentang orang tua mereka. Mereka orang tuanya dua-duanya masih ada, dua-duanya masih utuh. Dan mereka cerita apa? Ternyata mereka nggak mau pulang loh, padahal mereka ada orang tua. Ternyata mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tuanya. Dan di situ ya Allah, ternyata Allah langsung kasih jawaban. Ternyata kalau mungkin kalau aku di posisi itu, aku akan jadi anak durhaka gitu. Kalau orang tua aku jahat ke aku, mungkin aku bisa jadi anak durhaka ya. Makanya kenapa Allah ambil mereka. Dan itu ternyata setiap ujiannya sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya, ternyata saya mampunya begini. Ternyata setelah orang tua saya diambil, ya saya lebih banyak belajar. Saya mampu untuk hidup gitu. Dan mereka yang nggak mampu kalau orang tua mereka diambil lebih dulu gitu ya, dan mereka lebih mampu dengan keadaan seperti itu. Jadi di situ ya langsung Allah jawab dari pertanyaan itu sendiri. Ternyata mereka pun yang masih punya orang tua tidak selalu baik gitu kan, tidak seperti kita bayangkan bahwa enak ya mereka masih ada orang tua, enak mereka nggak ada ujiannya. Ternyata itu ujian mereka gitu, gitu ya. Ternyata semua kita ini punya ujian dengan versi dengan porsinya masing-masing sesuai kemampuan kita, gitu ya. Oke, next. Nah, ini ya, ini terakhirnya gitu. Ini yang selalu anak tetap apa ke diri sendiri juga ketika anak selalu merasa capek ya, nggak ada kesadaran gitu ya, nggak ada orang tua, nggak ada yang bisa, nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari sendiri. Anak selalu menanamkan ke diri sendiri yang ayo tetaplah hidup, tetaplah berjuang hingga sampai pada titik kamu menemukan jawaban kenapa kamu jawab iya dulu untuk mau dilahirkan ke dunia setelah Allah tanya 77 kali, ya kan? Allah tanya sebelum kita dilahirkan ke dunia 77 kali. Kita mau nggak dilahirkan ke dunia? Ya Allah tampakkan semua yang terjadi dari kita lahir sampai kita meninggal. Kita mau, kita jawab iya. Entah, ya. Pasti ada bahagia di situ. Pasti ada senangnya. Nggak semua sih. Karena kita bahagia, ada hari kita kayak merasa ya Allah, ini lebih dari yang aku minta gitu. Maka tetaplah semangat, tetaplah hidup, tetaplah berjuang. Ya, hingga dan melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan hati sendiri ternyata ya Allah ini kebahagiaan yang engkau datangkan, yang engkau mau aku tetap hidup ya Allah. Sehingga aku menjawab iya ketika engkau menanyakan 77 kali itu ya teman-teman ya. Ditanyakan ke diri sendiri yang bahwa hidup di dunia ini kita memang untuk diuji siapa yang berhak mendapatkan keberkahan dari Allah, siapa yang berhak mendapatkan ketenangan dari Allah, siapa yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah, siapa yang berhak mendapatkan surga yang paling tinggi. Ya, itu tujuannya, gitu ya. Kita diciptakan di dunia, kita dikasih ke dunia dulu untuk kita belajar. Nah, istilahnya kayak orang dia kasih ke pondok pesantren, dia dikasih kuliah, gitu ya. Itu tempat mereka masing-masing ya. Di pondok pesantren dia mau dapatkan apa ya, mungkin dia mau jadi penghafal 30 juz gitu ya. Ini dapat penghafal 30 juz itu gimana kan, dia melalui bagaimana dia menghafal, bagaimana dia merojaah, dia nggak tidur, dia nangis-nangis, dan akhirnya dia mendapatkan hafalan yang 30 juz itu. Gitu juga ketika dia kuliah, bagaimana dia mendapatkan gelar sarjana itu, dan dia lewati dulu fase-fase ujian dia, menghafal, kemudian tidak tidur juga, nangis-nangis gitu, habis uang untuk makan dan segala macam, dia juga harus bekerja gitu ya. Itu dia melewati itu semua hanya untuk gelar sarjana, kemudian nanti diperoleh oleh dia lagi gitu ya. Jadi semua yang akan kita dapatkan nanti kita lalui ujiannya. Gitu juga kita di dunia, kita ditetapkan di dunia hanya untuk diuji siapa di antara kita paling baik imannya, paling
bertawakal kepada Allah, paling berlomba-lomba untuk mendapatkan surga tertinggi itu. Karena surga itu nanti adalah tempat kita istirahat yang kekal, ya. Jadi berlomba-lombalah, perluas lagi ikhlasnya, sabarnya untuk memperjuangkan surga itu tadi. Hanya untuk akhirat, tujuannya untuk akhirat. Jadi apa ya? Ujian ini hanya sebentar sampai kita mati. Setelah mati, ya nanti kan lagi udah surga. Maka kita pantaskan diri bahwa ketika mati itu, ketika meninggal itu, kita meninggal dengan baik. Ketika dalam alam kubur itu kita baik gitu. Kita pantaskan diri. Ketika di dunia kita pantaskan diri bahwa di alam kubur adalah alam yang nyenyak, gitu ya. Nggak ditanya sama mungkar nangkir gitu ya. Dan ketika sampai di alam barzah di surga nanti, ya tempat istirahat terakhir kita tanpa harus transit tanpa harus apa tadi transit ke neraka gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita, mampukan kita untuk melewati setiap ujian-ujian yang Allah kasih ya. Dan ingat ya, ujian-ujian ini semua ada ujiannya, hanya berbeda versi.